Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sebelum kita mulai ibadah, Ibu Guru mau absen dulu. Pasti anak-anak sudah duduk semuanya. Dengar namanya Ibu Guru panggil ya. Ya, Kinako, Habel, Julie, Karel, Monica, Brian, Gabriel, Catherine, Marampa, Naya, Vanessa, Pania, Davin. Wah, ternyata ada teman kita juga yang beribadah dari Surabaya. Ya, namanya Rafael, Edgar, Immanuel, Rein, Ian, Uni, Via, Vio, Afi, Tasya. Waduh, masih banyak lagi Bu Guru tidak sebut. Nanti Bu Guru sebut lagi. Ya, kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Tapi kita nyanyi hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, kita tetap berdiri, kita angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang bercahaya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Siduk. Anak-anak, sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Ibadah dari rumah. Jadi kita semuanya harus sabar. Karena masih di sana, di luar masih ada corona. Nah, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini suka bantu mama di rumah? Misalnya menyapu, cuci piring, pasti yang besar-besar sudah pintar ini. Ya, kayak Uni, Tita, sudah pintar, toh? Jadi harus bantu mama di rumah. Ya, kita bersyukur karena
Tuhan tetap memelihara kita, memberkati kita. Kita akan bersama-sama bermazmur dari Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ibu guru akan bacakan ayat ganjil dan anak-anak akan bacakan ayat genap. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Mei. Shalom anak-anak semua, apa kabar? Ya, pasti semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Kita sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kita akan berdoa. Anak-anak duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, karena kita semua akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan tuntunan daripada Engkau. Sehingga ketika kami mendengarkan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat merenungkannya dan dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, firman Tuhan kita pada hari ini, Ibu akan bercerita tentang Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih Daud. Tetapi sebelum itu, Ibu Guru mau bertanya dulu. Adakah yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, pasti semua masih ingat. Cerita minggu lalu yaitu tentang Tuhan menolak Saul menjadi
raja, Tuhan menolak Saul. Kenapa bisa ya sampai Tuhan menolak Saul? Kenapa sampai Tuhan menolak Saul? Ada yang tahu? Tuhan menolak Saul karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul melanggar akan perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan memilih Daud menjadi raja. Tuhan memilih Daud menjadi raja. Nah, adik-adik, ketika Samuel masih sedih karena Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan datang dan berkata kepada Saul, "Pergilah ke Betlehem untuk bertemu dengan Isai. Di situ salah satu anak laki-lakinya akan diangkat menjadi raja menggantikan Saul." Lalu Saul pergi untuk mengikuti perintah yang telah Tuhan berikan kepada dia. Dia menyiapkan seekor domba yang baik dan menyiapkan minyak yang harum untuk diberikan kepada anak Isai yang akan diangkat menjadi raja. Nah, anak-anak semua, ketika Samuel tiba di Betlehem, ia menyiapkan pesta. Di situ ada Isai bersama dengan ketujuh anak laki-lakinya. Dan pada saat itu Samuel berkata kepada Isai bahwa suruhlah anak laki-lakimu maju satu persatu untuk Samuel lihat siapakah yang cocok untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan dari ketujuh anak itu semua maju satu-satu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tidak ada satu orang pun yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Di situ Samuel menjadi bingung. Wah, mengapa sampai dari anak-anak Isai yang ada di sini tidak ada satu orang pun yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja? Samuel sendiri menjadi bingung. Dan kemudian Samuel bertanya kepada Isai, "Apakah masih ada lagi anakmu?" Dan Isai mulai menjawab, "Iya, masih ada satu orang anak saya yang bungsu, tetapi ia ada di ladang untuk mengembalakan domba-dombaku. Dia sedang berada di sawah untuk menjaga domba-domba yang adalah milik dari ayahnya." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Pergilah, panggillah anak itu dan bawalah dia datang. Tidak ada satu orang pun yang akan makan kalau Daud belum tiba di sini." Isai belum membawa Daud datang ke sini. Kemudian ketika Isai membawa Daud datang dan bertemu dengan Samuel, Samuel langsung memberkati Daud dengan minyak yang telah disiapkan untuk menjadi seorang raja. Ketika Samuel memberkati Daud, Isai dan juga saudara-saudaranya menjadi bingung. Kenapa sampai Samuel memberkati Daud menjadi raja? Padahal kami semua yang ada di sini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi kenapa sampai Tuhan mau untuk memilih Daud sebagai raja? Mereka juga bingung. Apa maksud dari Tuhan sampai memilih Daud sebagai raja? Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini
mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memilih seseorang menjadi raja, memilih seseorang menjadi pemimpin, Ia tidak melihat dari kekayaan, kegantengan, kecantikan, tetapi Tuhan melihat dari ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan melihat dari sikap dan perilakunya yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap taat kepada Tuhan, harus tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, selalu rajin sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua, selalu melakukan hal yang baik. Karena suatu saat nanti pasti Tuhan akan memilih kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Nah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Pertama Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Ibu guru akan membacakan untuk kita semua Pertama Samuel pasal 16 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan perasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mei. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Untuk itu kita angkat pujian, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, anak-anak semua, kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu, anak-anak yang ada di rumah masing-masing mengambil sikap berdoa, duduk dengan tenang, lipat tangan, dan kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena atas segala penyertaan dan cinta kasih Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi kami sampai detik saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kiranya firman Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan hari ini semuanya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap pendidikan mereka yang mereka jalani saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberi mereka kekuatan, memberi mereka sukacita, dan senantiasa berada bersama-sama dengan mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tumbuh kembang mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga
juga kami mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, menjadi dokter, menjadi penghibur, dan menjadi penyemangat bagi mereka ya Tuhan. Sehingga lewat lawatan kehadiran Tuhan, kesembuhan itu selalu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan untuk orang tua yang senantiasa hadir untuk memelihara dan memberikan nasihat kepada anak-anak. Kiranya lewat kehadiran mereka, lewat setiap ajaran yang mereka berikan kepada anak-anak, itu dapat membawa kehidupan yang baik bagi pertumbuhan anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga lewat lawatan tangan Tuhan mereka dapat melakukan segala pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga mereka dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan penuh tuntunan Roh Kudus daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati mereka dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Segala kehidupan yang mereka jalani, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sehingga semua yang dijalani, semua boleh ada dalam campur tangan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan, dengan bencana-bencana lainnya. Karena itu kami mohon ya Tuhan kehadiran-Mu dalam negeri ini untuk memulihkan segala persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat dilindungi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan hadir dan menghibur saudara-saudara kami yang terkena bencana, yang terkena sakit penyakit, sehingga mereka dapat dihibur oleh Engkau, mereka dapat dikuatkan oleh Engkau, sehingga mereka dapat melawan semuanya itu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan, agar dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani di hari-hari yang akan datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga semuanya itu dapat kami jalani dengan penuh sukacita dan penuh takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan yang kami jalani di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya lewat persembahan yang kami berikan dapat membawa berkat bagi pelayanan-Mu di jemaat Gereja Toraja Tamalate ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa. Dengar dan sempurnakan doa kami. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bersama-sama kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik.
Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, demikian ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.